Contoh apa perbedaannya? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau sholat 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat. Yang sholat 2 rakaat, sholat apa saja Pak? Subuh, tahiyatul masjid. Maka Imam Syafi'i posisi duduknya pasti tawarruk, baru kemudian salam. Tawarruk itu yang kakinya keluar, tawarruk. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad Pak, kalau sholat 2 rakaat, sholat subuh, tahiyatul masjid, atau sholat pokoknya 2 rakaat, itu duduk yang terakhirnya adalah duduk iftiras. Kan beda. Imam Syafi'i tawarruk, Imam Ahmad iftiras. Tapi saling berkunjung gitu Pak. Imam Syafi'i Pak, kalau baca Fatihah, itu bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i. Imam Ahmad sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Sudah beda. Imam Syafi'i Pak rahimahullahu ta'ala, kalau mau sujud mendahulukan kaki baru tangan. Dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dahulukan tangan baru kaki. Walaupun nanti dikoreksi oleh Imam Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, lutut dulu baru kemudian tangan. Itu dalam tuntunan sholat, karya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan demikian. Perbedaan di antara mereka banyak Pak. Imam Ahmad tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Kunut nazilah Pak, kata Imam Syafi'i, kunut nazilah berlaku di seluruh waktu sholat plus sholat Jumat, boleh kunut nazilah. Kata Imam Ahmad, berlaku untuk 5 waktu sholat tanpa sholat Jumat, kata Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad tidak membolehkan kunut nazilah di sholat Jumat. Beda. Kalau Imam Ahmad Pak menghadiahkan bacaan Quran sampai, kata Imam Syafi'i tidak sampai. Beda. Tapi mereka akur seakur-akurnya. Beda pendapat bukan berarti beda manhaj. Beda pandangan, beda kesimpulan bukan berarti salah dan benar Pak. Beda kesimpulan bukan berarti yang sono sesat, yang sini benar, bukan. Toh Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, perbedaan di antara mereka lumayan banyak, tetapi di antara mereka tidak pernah terjadi permusuhan. Saling memuji. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, selama 40 tahun aku selalu membaca doa untuk Imam Syafi'i, memohonkan ampunan untuk Imam Syafi'i. Doanya Imam Ahmad, Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni hamba, ampuni kedua orang tua hamba, dan ampuni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu doa dibaca oleh Imam Ahmad dalam sholatnya selama 40 tahun. Sekarang Ustaz beda pendapat malah saling hujatan, bukan saling mendoakan. Itu nauzubillah, sudah kehilangan produk generasi salafus saleh, sudah kehilangan nilai salafus saleh. Gara-gara beda masalah apa rame, Allah karim. Gara-gara musik berantem, gara-gara Allah ada di mana berantem. Saya heran, senang banget berantem. Ulama macam gak gitu Pak, demi Allah tidak begitu. Mereka akur seakur-akurnya. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, persoalan ulama madhab dan generasi salafus saleh tidak bisa dikhotomi. Justru ulama madhab adalah generasi salafus saleh. Mengikuti ulama madhab berarti sedang mengikuti salafus saleh. Karena kita mengikuti salafus saleh berarti kita berhak disebut salafi. Maka salafi jumlahnya banyak Pak, tidak harus dikotak-kotak oleh radio, TV atau majelis talim atau ustadz tertentu. Dan itu namanya mengkerdilkan makna salafus saleh, mengkerdilkan makna salafi. Hadirin khatimah rahimakumullah, kalau ini didiskusikan bisa. Kita bisa diskusikan ini dengan pihak-pihak terkait. Masalahnya mereka mau nggak diskusinya kan begitu. Hadirin khatimah rahimakumullah, kita bedah kitab saja. Contoh hadirin khatimah rahimakumullah, ini kalau mau memahami secara konstruksi yang lengkap. Yang membagi bid'ah jadi dua lah, masuk ke persoalan yang krusial. Yang membagi bid'ah jadi dua, kira-kira siapa Pak? Ada yang tahu siapa yang bagi bid'ah jadi dua? Bid'ah hasanah dan sayyi'ah, atau bid'ah mahmudah dan mazmumah? Jawabannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi dua.
Bahkan Imam Abu Hanifah Pak, membagi bid'ah jadi 5. Kalau Imam Syafi'i dibagi dua, yang baik dan yang buruk. Kalau Imam Abu Hanifah membagi bid'ah menjadi 5. Saya perjelas dulu Pak, supaya ketemu kenapa dibagi 5. Pertanyaannya, saya pernah bahas ini. Sunnah Nabi artinya kan perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sunnah Nabi semuanya hukumnya wajib? Sunnah Nabi, semua yang dinisbatkan kepada Nabi, apakah semuanya itu hukumnya wajib? Jawabannya tidak. Pakat ya? Tidak semua sunnah Nabi hukumnya wajib. Para ulama menjelaskan, terutama Izzuddin Abdissalam, kata Syekh Izzuddin Abdissalam, sunnah Nabi itu bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pertanyaannya Pak, sunnah Nabi punya rival, punya lawan. Apa lawannya? Bid'ah. Kalau sunnah Nabi ada 5 hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, maka bid'ah juga sama. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi persoalan bid'ah, sunnah pun masih dalam kerangka yang oke lah Pak. Para ulama madzhab pun tidak ada masalah itu. Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi 2. Sampai kata Imam As-Suyuti Pak, kenapa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar? Kullu di situ diartikan sebagian, bukan seluruh. Karena kata Imam As-Suyuti, kalimat kullu dalam bahasa Arab tidak serta-merta harus dipahami artinya seluruh. Tidak semuanya. Kalimat kullu itu tidak serta-merta diartikan seluruh. Sebagai pembanding, supaya kita bisa husnudzon sama Imam Syafi'i. Kenapa kok Imam Syafi'i itu membagi bid'ah jadi 2, sedangkan kata Nabi kullu bid'atin dolalah, artinya kan seluruh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 79, surat Al-Kahfi ayat 79 ada kalimat begini Pak. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kata Allah Azza wa Jalla, maka di belakang mereka, di belakang Musa dan Khidir itu ada malik, ada perampok yang suka ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang suka merampas perahu. Suka merampas perahu. Pokoknya kulla safinatin, semua perahu ghasba dirampas. Kulla safinatin ghasba, kulla binatin dolalah, kan sama Pak? Kan sama ya, secara redaksional. Jadi perompak ini suka ngambil perahu, semuanya dirampas. Saya tanya dulu Pak, waktu perahu yang ditumpangi oleh Musa dan Khidir, perahu itu diapain oleh Khidir? Diapain? Dirusakin, dibolongin. Pertanyaannya kenapa dibolongin? Bukan tenggelam, berarti dibunuh sebenarnya. Karena ini Pak, karena ada perampok yang mereka suka merampas perahu, makanya oleh Khidir dibolongin atau dirusak. Kenapa kok dirusak? Supaya tidak dirampok. Sedangkan kalimat Qur'annya Pak, kulla safinatin ghasba, semua perahu dirampas, semua perahu dirampok. Tapi oleh Khidir perahu yang ditumpangin dirusak depannya atau atasnya dirusak. Kenapa? Supaya tidak dirampok. Maksud saya gini Pak, kalau kulla itu seluruh perahu itu dirampok, mau bagus, mau jelek dirampok. Terus kenapa kok dirusakin oleh Khidir? Karena Khidir tahu kalau perahunya rusak tidak akan. Kenapa pakai kulla safinatin ghasba? Kan kulla artinya seluruh. Artinya kalau seluruh Pak, mau bagus mau jelek sikat. Ternyata faktanya Pak, walaupun pakai kulla safinatin ghasba, seluruh perahu itu dirampas, faktanya perahu yang rusak tidak dirampas. Faktanya perahu yang rusak tidak dirampas. Apa perbandingan dengan kullu bid'atin? Kullu bid'atin dolalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Kalau bid'ah itu tidak sesuai dengan Quran Sunnah, sesat.
Tapi kalau sesuai dengan Quran Sunnah, ya tidak sesat. Memang ada Ustaz bid'ah yang sesuai dengan Quran Sunnah, ada. Jadi bid'ah itu definisinya bukan pokoknya gak ada di zaman Nabi, sesat lagi gitu. Itu definisi yang terlalu kacau menurut saya. Harusnya dipahaminya tidak begitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, pada akhirnya para ulama mazhab tentu lebih selamat untuk diikuti dalam berakidah, dalam beribadah, dan juga dalam berakhlak daripada ustaz-ustaz di luar ulama mazhab. Maka saya pribadi pun Pak, tidak punya hak untuk diikuti, tidak punya hak untuk menjadi ikon, tidak punya hak untuk menjadi orang yang diikuti oleh Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena saya bukan generasi salafus saleh. Kalau mau, mari bareng-bareng Pak. Saya, Bapak Ibu semuanya, mari kita mengikuti generasi salafus saleh. Dalam hal ini adalah ulama mazhab. Ketika bingung empat-empatnya, ya kita ambil salah satunya saja. Bapak mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, mau Hanafi, terserah Bapak Ibu. Yang penting kita tetap mengikuti ulama yang lebih punya otoritas dibanding yang lainnya. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, ada waktu 20 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak, silahkan. Silakan. Terkait dengan mengikuti ulama mazhab, kalau kita ikutnya di mix itu gimana? Pilih yang enak aja nih. Persoalannya Pak, di persoalannya di mix itu ketika kita tahu ini bensin, ini solar, kita mix. Karena kita tahu ini bensin, ini solar, kita mix. Tapi kalau kita tidak tahu ini bensin, ini solar, kita bisa bilang mix nggak tahu nih, kita nggak tahu ini di mix atau tidak, ya nggak tahu. Karena esensinya kita tidak tahu. Persoalannya adalah kita bisa bedakan nggak mana madhab Syafi'i, mana madhab Hambali? Itu dulu pertanyaan Pak. Kita bisa bedakan nggak mana madhab Syafi'i, mana madhab Hambali? Sebelum kita bilang kita bisa mix atau tidak. Jadi lebih ke arah kita udah ngikutin, tapi baru tahu, oh ternyata ini Hambali. Belakangan. Ya. Terus bagaimana ya? Selama masih ada argumentasi, tidak ada masalah. Yang dilarang oleh para ulama nih Pak, yang dilarang oleh para ulama, Bapak ngaji Syafi'i 100%, ngaji Hambali baru 50%. Di mix tidak boleh, pindah tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dari 100 pindah ke 50 itu turun grade. Kalau mau Syafi'i 100%, Hambali 100%. Silahkan pindah. Karena pindahnya seseorang harus berdasarkan ilmu yang 100% tadi. Persoalannya kita hari ini Pak, Syafi'i berapa persen? Hambali berapa persen? Itu soalnya kita ini persoalannya ada bisa bedakan tidak gitu, mana Hambali, mana Syafi'i. Sekalinya kita mengikuti Syafi'i, kita bilang, Ustaz saya mengikuti Syafi'i. Benar nggak 100% mengikuti Syafi'i? Nah persoalannya kita belajar tidak di ruang itu Pak. Zaman dahulu Bapak Ibu semuanya, kalau orang belajar ulama mazhab itu continue selesai sampai khatam. Tidak khatam dilarang keluar dari majelis ini. Makanya ulama zaman dahulu pasti matang Pak salah satu mazhab. Imam Nawawi matang mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya karena memang dia continue belajar mazhab Syafi'i. Imam Nawawi tidak geser ke Hambali, tidak geser ke Hanafi, tidak geser ke Maliki. Kenapa? Dia habis waktunya untuk mengkaji mazhab Syafi'i Pak. Menurut saya Pak, tidak ada orang yang sanggup untuk mengakomodir seluruh madhab dalam satu persona khusus. Saya rasa nggak ada yang sanggup. Artinya dia harus butuh waktu lebih banyak daripada umurnya untuk bisa mengakomodir empat-empatnya Pak. Makanya ulama madhab bisa Pak. Imam Malik kedatangan tamu. Ini Imam Malik kedatangan tamu. Tamunya ini dari Kufah. Dia datang kepada Imam Malik pengen belajar madhab Imam Malik. Kata orang Kufah ini, Syekh, tolong ajari saya madhab Imam Malik, madhab Maliki. Imam Malik balik tanya, ente orang mana? Saya orang Kufah. Ente mau pindah ke Madinah atau tetap akan balik lagi ke Kufah? Oh, saya akan balik lagi ke Kufah. Kamu gak usah belajar madhab saya, karena nanggung. Biasanya yang belajarnya nanggung, belagunya yang tinggi. Biasanya.
Karena nanggung Pak itu. Lagunya gede. Kata Imam Malik, kamu gak usah belajar madhab saya. Kamu balik saja ke Kufah, amalkan saja madhab di Kufah. Di sini kamu perhatikan saja madhab kamu. Gak akan ada yang pernah nyelah kamu, gak akan pernah yang menyalahkan kamu. Ketika kamu tidak akan lama tinggal di suatu tempat. Tapi kalau orang itu beneran pindah dan dia meninggalkan Kufah, maka Imam Malik akan mengajarkan pendapatnya, Pak. Akan mengajarkan madhabnya. Kenapa? Lebih maslahat orang ini tinggal di Madinah dengan madhab Maliki. Karena Madinah waktu itu ya dipegang oleh Imam Malik. Karena orang ini tidak akan lagi pindah ke Kufah, akan standby di kota Madinah, maka dia perlu mengenal madhab Maliki. Tapi kalau dia mau pindah lagi, mendingan gak usah belajar madhab Maliki. Takutnya begitu Mbak, takutnya malah setelah dia belajar ke Imam Malik dan gak hatam, dia pulang ke kampungnya bikin rusuh di kampung. Ini saya punya ajaran baru. Biasanya kan yang baru-baru yang keren-keren gitu. Gayanya beda gitu. Saya diajarin sama guru saya gitu. Kambing itu kalau baru tumbuh tanduk suka, kalau orang Sunda tuh suka apa? Karena baru tumbuh tanduk. Gitu Pak, kesimpulannya gitu Pak. Itu kata guru saya. Jadi kamu jangan suka masuk ke ranah fikih. Waktu saya baru lulus mu'alim itu, kamu jangan masuk ke ranah fikih. Masyarakat sudah punya pegangan, biarin aja. Kamu masuk aja ke jalur akhlak. Beresin akhlak, ngaji akhlak, itu aja. Jangan sampai nyinggung masalah fikih. Karena guru saya paham Pak, ini orang baru lulus dari pesantren. Perasaan dia nih, dia yang paling pintar semuka bumi ini. Makanya guru saya bilang, domba itu kalau baru muncul tanduk, sekuda gaduh. Terus mana cicing ya, tong mas namun begitu lah. Karena ketahuan nih mah muka-muka langsung bakal belaga. Itu kesimpulan guru saya. Makanya kami dilarang ketika lulus pesantren bahas fikih di depan masyarakat yang berbeda pemahaman dengan kami. Kata guru saya, udah bahas aja jalur akhlak. Karena kami di pesantren Pak, itu 2 pekan kami ada pengabdian di masyarakat. Nah di momen itulah guru saya ngasih tahu gitu. Pokoknya jangan singgung masalah fikih, kalian belum siap gitu. Nanti saja urusan fikih mah belakangan. Beresin akhlak aja, nyuruh jujur, nyuruh taat gitu kan laman Pak itu. Taman mau ormas mana pasti nyuruh jujur lah. Gak mungkin ketemu friksi di bawah tuh, gak mungkin. Jadi kembali ke pertanyaan, saya rasa untuk mix madhab ini untuk level kita Pak, memang tidak bisa membedakan mana Hambali mana Maliki. Kesimpulannya memang hidup kita penuh dengan mix madhab Pak. Cuman mungkin kita belum menyadari. Saya yakin Pak, setiap itu mix penuh mix daripada pendapat ulama. Terus bagaimana Ustaz kalau kondisi demikian adanya? Kita dimaafkan Pak, karena memang belajar kita tidak sama kayak orang dahulu. Ngaji kita tidak sama dengan orang yang dahulu, ya kita dimaafkan dengan kondisi keterbatasan kita dalam belajar. Saya rasa Allah tidak akan menghukum seseorang di luar kapasitas kemampuan dia. Ketika kita tidak sanggup mengakomodir satu madhab saja tidak mampu, ya kita tidak akan dihukum ketika kita mix madhab. Ulama dulu menyatakan haram pindah madhab ketika ini sudah 100%, pindah dapatnya cuma 50%, itu akan diharamkan. Karena tidak bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya Allah. Kalau kan tadi kan apa namanya, kalau weekdays kan dibilangin salafi ya. Tapi kalau sebenarnya kalau misalnya salafi itu kayak seakan-akan Islam garis keras gitu, itu namanya gimana? Terus bedanya sama yang ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Baik. Saya rasa gini Pak, kalau memahami karakter salaf itu garis keras, saya malah tidak menemukan itu di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'ut tabi'in itu nggak ketemu. Kekerasan dalam agama itu, dalam pemahaman nggak ketemu. Level Umar saja, Umar itu kan orangnya temperamen, sangat temperamen Pak Umar. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, itu Umar bisa mengalah. Atau banyak kisah di mana Umar bin Khattab mengalah dari pendapatnya ketika bertemu dengan pendapat yang lain. Atau misalkan ini Pak, ada kasus di zaman Umar, kasus pencurian. Biasanya Pak, dalam Islam kalau ada pencurian maka hukumnya potong tangan. Di era Umar Pak, ada kondisi di mana pencuri tidak dipotong tangannya. Enggak dipotong tangan. Kata Umar bin Khattab, bebaskan si pencuri. Kenapa dibebaskan? Satu Pak, dia mencuri karena butuh, bukan karena hobi. Mencuri karena butuh. Butuh. Boleh Ustaz ya?
Boleh, tapi harus butuh, Pak. Maksud butuh tuh gini, Pak, bukan pengen, Pak. Butuh sama pengen beda. Bang mau kemana? Mau nyolong, kata Ustaz boleh tadi. Ini, saya koreksi dulu nih. Maksud butuh itu kalau dia sudah terdesak beresiko mati gitu. Orang mau mati nih, dia nggak bisa mendapatkan nutrisi, nggak bisa dapat makanan. Nah daripada dia mati, boleh mencuri? Boleh. Daripada mati. Kalau ini kayaknya harus nyolong. Bahaya. Ada geser ke Indomaret bahaya. Lagi butuh saya butuh sampo, butuh sabun, maksudnya beresiko mati, Pak. Darurat. Karena kasus waktu itu, Pak, kata Umar bin Khattab, di tengah kondisi paceklik. Jadi kondisi sedang kacau lah secara ekonomi, sedang paceklik, sedang miskin-miskinnya lah. Kota Madinah saat itu kondisi panen kurang bagus, jual beli kurang bagus, sehingga banyak yang kekurangan pangan. Nah ada satu rumah punya tetangga kaya, tapi yang kaya ini nggak peduli. Yang punya rumah ini lapar, betul-betul lapar, sampai mereka beresiko matilah kalau tidak makan. Akhirnya salah satu anggota keluarga dari orang miskin ini mencuri ke tetangganya. Itu kasusnya gitu. Setelah ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa kamu mencuri? Saya butuh, Umar, saya kelaparan, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih bantuan, ya saya udah nyolong aja tetangga saya. Kayaknya sih banyak duit dia mah. Itu maksudnya. Akhirnya tetangganya dipanggil, sini kamu bener ini punya kecukupan rezeki? Iya Umar. Kamu tahu ada tetangga kamu kelaparan? Enggak Umar, kamu hukum. Saya hukum, kata Umar bin Khattab. Hukumannya selama paceklik, maka orang yang mencuri ini ditanggung kebutuhan pangannya oleh si tetangga yang kaya. Itu hukumannya. Nah, yang mencuri tidak dihukum potong tangan. Artinya Umar bin Khattab lemah lembut, Pak, dalam beberapa kasus itu. Kalau bicara ketegasan masalah akidah itu iya, ketegasan dalam masalah kebijakan perang atau itu juga iya. Tetapi kemudian tidak. Alhamdulillah. Ada yang ketelan ya? Betul berwarna kayaknya. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Saya rasa ulama madhab, kemudian ulama generasi salafus soleh, tabiinnya, tabiut tabiinnya termasuk sahabatnya, tidak ada yang garis keras, Pak. Nggak ada. Justru Nabi malah melarang keras dalam umatnya. Dilarang. Contoh, kata Nabi begini, basyiru wala tunaffiru. Beritakanlah kabar gembira, jangan bikin orang lari. Itu konsep dakwah Nabi. Basyiru wala tunaffiru. Kasih orang kabar gembira, jangan bikin orang lari dari agama Islam. Artinya kalau maklum, betul. Dalam Al-Quran, Pak, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Kata Allah Azza wa Jalla, fabima rahmatin minallah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, maka kamu tidak akan lintalahum, tidak akan lemah lembut kepada mereka. Jadi orang yang sudah dapat rahmat, biasanya dia lemah lembut kepada orang. Kita balik logikanya. Kalau dia kasar sama orang, berarti dia kehilangan rahmat. Kan simpelnya begitu. Karena orang yang dirahmati oleh Allah, dia lemah lembut sama orang. Melihat orang melakukan kesalahan, masih tetap lemah lembut. Itu Al-Quran bicara. Fabima rahmatin minallah. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, lintalahum, kamu tidak akan berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, jika kamu kasar, keras sama orang-orang, lam faddu min haulik, mereka akan lari darimu. Itu Quran yang bicara. Maka lemah lembut menjadi keniscayaan sebagai generasi salafus saleh. Maka saya nggak ngerti kenapa salafi diidentikan dengan harus keras. Menurut saya itu melanggar konstitusi, melanggar aturan yang sebenarnya. Harusnya salafi lemah lembut. Ibu. Hanya lemah lembut. Nanti urusan demo beda lagi, Pak. Jadi maksud saya, justru generasi salafus saleh menampilkan pribadi yang lemah lembut dan bisa masuk kemana saja, masuk dalam diskusi apa saja. Saya kasih contoh satu, Pak. Kenapa Nabi membenci kekakuan dalam memahami agama?
Suatu hari setelah perang Hunain, namanya perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Futuh Mekah. Jadi Mekah sudah dikuasai, kemudian ada perang Hunain. Ketika Nabi perang Hunain menang, singkat cerita kan berarti punya ghanimah. Maka Nabi bagi-bagiin ghanimah. Saat itu Pak, yang dibagi ghanimah oleh Nabi adalah seluruh penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Jumlah mereka sekitar 2.000 orang. Masing-masing tokoh-tokoh Mekah Pak dikasihnya tuh besar-besar. Muawiyah bin Abi Sufyan 100 onta, Abu Sufyan 100 onta. Pokoknya orang-orang yang jadi tokoh di Mekah yang mereka baru masuk Islam dikasih oleh Nabi rata-rata 100 onta. Nah orang Madinah Pak yang 10.000, orang-orang Madinah yang sudah belain Nabi puluhan tahun itu gak dibagi apa sama sekali oleh Nabi. Sama sekali gak dibagi, sepeser pun gak dibagi. Nabi bagi-baginya ke orang Mekah sampai muncullah ungkapan, nih udah ketemu kaumnya, sekarang lebih sayang sama kaumnya. Muncul Pak. Yang kedua, wah ini Nabi tidak adil nih. Masa kita berperang bersama Nabi, bareng-bareng sama mereka yang baru masuk Islam, kok mereka dapat ghanimah kami tidak? Wah Nabi nggak adil nih. Rame Pak, suara-suara sumpah muncul lah nih. Suara-suara muncul. Nabi anteng saja, fokus saja. Sampai suatu saat ada seorang laki-laki, saya nggak sebut dia sahabat, laki-laki lah saja. Namanya Dzulkhuwaisirah. Dia datang ke Nabi SAW. Kemudian dia langsung ngomong ini Pak, langsung ngomong, ya Rasulullah, i'dil. Rasul adil dong. Nabi Pak digituin sama laki-laki ini, namanya Dzulkhuwaisirah, itu langsung naik darah, marah Nabi. Kata Nabi, kalau saya tidak adil, siapa di muka bumi ini yang bisa adil? Kalau saya saja disebut tidak adil, terus siapa di muka bumi ini yang bisa adil? Saya begini kan perintah Allah. Saya begini itu atas perintah dari Allah, dan Allah yang maha adil. Akhirnya orang ini Pak tanpa pamit, tanpa salam, tanpa kalam, dia langsung melengos pergi. Umar bin Khattab ada di samping Nabi, dia langsung deketin Nabi. Pancung, pancung. Kata Nabi jangan. Tapi Umar, ketahuilah dari orang ini akan lahir generasi satu. Orang-orang itu rajin ngaji, jago ngaji, lebih bagus ngaji daripada kalian. Keturunan orang ini akan rajin sholat, sholatnya lebih bagus daripada sholat kalian. Orang-orang ini akan puasa, puasanya lebih bagus daripada puasa kalian. Ngaji, tilawah, sholat, puasa lebih bagus daripada sahabat. Tapi kata Nabi, mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busuknya. Itulah yang kelak akan disebut dengan Khawarij. Jadi Khawarij itu bukan yang suka demo, bukan. Karena menyatakan yang hak depan penguasa ada perangkatnya Pak. Para ulama salaf, para ulama salaf mereka menyatakan hak di depan penguasa, depan umum. Itu ulama salaf. Ada riwayatnya. Yang disebut Khawarij adalah ketika dia kaku memahami agama. Ketika dia rigid memahami agama, nanti status kebenaran hanya menjadi milik mereka, bukan milik orang lain. Itu Khawarij. Sehingga berani menghalalkan orang Islam yang lainnya. Dulu muncul begitu Pak. Nah kekakuan-kekakuan ini mungkin sepersekian persen dari kekhawarijan itu, yang mereka tidak sampai menghalalkan darah Pak. Tapi kakunya berasa, tapi rigidnya berasa. Repotnya memahami pemahaman keagamaan itu makin berasa. Betul-betul susah diapa-apain. Nektrek mau dikasih masukan, dikasih informasi, dikasih hujah kok kayaknya ngeyel aja. Itu sepersekian persen dari karakter-karakter kekhawarijan. Saya tidak bilang khawarij, cuman memiliki beberapa karakter-karakter kekhawarijan. Di antaranya adalah gegehnya tadi. Padahal dalam memahami agama sangat fleksibel, Pak. Sangat fleksibel. Ada ruang-ruang diskusi, ada ruang-ruang untuk saling memahami. Contoh Pak, Nabi saja di Masya Allah, Nabi mengambil sebuah konsep fatwa. Fatwa itu sangat menyesuaikan dengan siapa yang bertanya. Ada kakek-kakek, nenek-nenek Pak, selagi puasa Ramadan, Rasul, kami kan sudah sepuh, kadang-kadang untuk menjaga hubungan kami selalu romantis-romantisan. Nah, ketika sedang puasa Ramadan begini, kami tetap menjaga romantisme di antara kami.
Saya kalau pergi, kalau datang, kalau pulang, saya suka ciuman sama istri. Boleh tidak? Kami sedang puasa tapi ciuman dengan istri. Kata Nabi, boleh. Selesai itu. Datang pengantin baru, karena dengar dibolehin, makanya kita juga boleh nih. Datanglah pengantin baru. Kata pengantin baru, Rasul, kami juga ingin menjaga keharmonisan rumah tangga. Boleh nggak kalau kami puasa ciuman? Kata Nabi, nggak boleh. Kira-kira kenapa nggak boleh? Kalau yang sudah sepuh ciuman bodo amat lah. Kalau yang baru-baru nikah ini ciuman nggak beres di situ, Pak. Kata Nabi nggak boleh. Jadi fatwa itu begitu, Pak. Artinya ada fleksibilitas hukum di dalamnya. Bagi orang tertentu itu tidak boleh, tapi bagi orang lain boleh. Untuk urusan sosial begitu, Pak. Jadi hukum nggak kaku berlaku begitu. Contoh yang lain misalkan, di zaman Nabi perempuan tidak boleh safar lebih daripada 3 hari seorang diri. Dia harus disertai seorang mahram illa ma'adhi mahramnya. Kenapa kemudian diharuskan demikian? Di zaman Nabi kondisi lingkungan pas saat itu, lingkungan kerja, lingkungan bisnis atau lingkungan pasar itu beresiko bagi perempuan. Maka mau tidak mau harus ada yang jagain. Nah, jagain inilah pihak yang disebut dengan mahram. Bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, bisa paman. Supaya apa? Safety perempuannya, aman perempuannya. Persoalan sekarang Bapak Ibu semuanya, ada beberapa perempuan yang harus study ke luar negeri. Ada mahramnya? Nggak ada. Atau harus umroh. Ada mahramnya? Belum tentu ada. Kadang-kadang ada yang berangkat sendirian. Haji. Bagaimana kalau kita memahami hadis tadi dengan praktik haji yang harus berhari-hari? Ada yang 40 hari hajinya kan gitu. Bagaimana hadis tadi kita tetapkan dan terapkan? Kesimpulannya sederhana. Faktor hadirnya seorang mahram adalah keamanan yang tidak terpenuhi. Maka dengan hadirnya mahram, keamanan terpenuhi. Sekarang ada seorang perempuan dia mau safar, gak ada mahram, aman gak? Aman, selesai. Karena poinnya adalah di kalimat aman. Sekarang Arab Saudi telah memberikan sebuah keputusan, kalau mau umroh tidak harus ada mahram. Sekarang geser ke Indonesia pemahaman itu. Sekarang dibolehkan gak pakai mahram. Mungkin dulu beberapa belas tahun yang lalu, Pak, kalau kita mau umroh harus ada. Sekarang nggak harus. Fikih Arab Saudi sekarang sudah berubah. Jadi penempatan fatwa itu sangat ada fleksibilitas di situ. Kalau misalkan zaman dulu harus ada laki-laki yang mengamankan, sekarang yang penting aman, selesai. Itu namanya fleksibilitas dalam hukum. Sehingga kemana-mana nggak harus ada mahram beneran. Di zaman Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam gambar patung itu betul-betul dilarang, sangat dilarang. Kenapa? Karena gambar patung adalah berhala di zaman Nabi. Sehingga kalau Nabi izinkan orang bikin gambar, orang izinkan bikin patung, walaupun yang digambar Nabi, walaupun yang jadikan patungnya adalah Nabi Muhammad, tetap Nabi larang. Kenapa? Itu media kemusyrikan. Sehingga baru selesai musyriknya kemarin, masa sudah disuruh bikin patung lagi? Kan kontradiksi nantinya, tumpang tindih di ajaran. Maka oleh Nabi dilarang, gak boleh bikin gambar, gak boleh bikin patung. Kenapa? Media kemusyrikan. Sekarang Pak saya tanya, di Jalan Jenderal Sudirman ada patung. Patung apa? Ada yang nyembahnya? Ada yang sujud? Jadi patung sekarang hanya sebatas jadi simbol sejarah saja, Pak. Hanya jadi simbol arsitek sebuah peradaban saja. Gak usah kemudian dibawa kepada ranah akidah. Tapi saat patung kembali dijadikan sebagai sumber kemusyrikan atau media kemusyrikan, berlaku haramnya. Misal ada di antara kita yang bawa gambar Dewa Krishna, gambar lagi suling, terus dipajang. Terus ditanya, Pak kenapa pajang? Tolak bala. Jelas itu musyrik, Pak. Karena gambarnya gambar dewa. Yang dipajang foto keluarga. Pak kenapa dipajang? Kenang-kenangan. Selesai. Tidak ada ruang-ruang kemusyrikan di situ. Tan Ustaz ada dalil nantinya malaikat tidak mau masuk, itu lain persoalan dulu, Pak. Lain persoalan. Intinya patung dan gambar sekarang tidak lagi menjadi media kemusyrikan, sehingga hukum patung dan gambar menyesuaikan dengan itu. Itu fleksibilitas dalam hukum. Dan ulama salaf pun begitu.
ulama salaf. Mereka fleksibel dalam masalah hukum. Mereka akan kaku dalam persoalan-persoalan yang sifatnya sudah fundamental. Salat 5 waktu tidak akan berubah. Bacaan salat subuh, Fatihahnya tidak akan berubah. Rakaatnya, gerakannya tidak akan berubah. Itu fundamental. Sehingga mereka tidak akan pernah berani ngotak-atik yang sudah fundamental. Tapi kalau bicara hukum yang sifatnya sosial kayak tadi, itu fleksibel. Nah itu yang kemudian oleh ulama sekarang kurang canggih nangkepnya, Pak. Jadi mereka fokus pada nangkep produknya, bukan pada value-nya. Padahal dalam agama juga ada sisi value yang dirawat, bukan hanya sebatas produknya. Karena bisa jadi value sama, produknya beda. Bisa jadi value-nya sama, hanya bicara produk kemudian mengalami perbedaan. Di Arab Saudi, Pak, menghormati orang cium kepala. Di sini cium tangan. Malah kalau ada orang Indonesia cium pala orang tuanya dianggap sombong. Aisyah punau, cuma nyampang sirah. Artinya kan value-nya sopan santun terpenuhi, Pak. Cuman beda format. Di Arab cium kepala, di Indonesia cium tangan. Orang Arab tuh pegang palanya dicium baru. Coba bapak pegang orang tua bapak palanya. Diam, Pak. Coba Aisyah punau surupan. Saya seperti itu, Allah maaf. Jadi sebetulnya salafi itu tidak boleh kaku dalam memahami agama, tidak boleh kaku dalam dakwah. Malah kalau kaku saya bingung. Ini salafi yang mana ini? Mengikuti generasi salafus saleh yang mana? Karena setahu saya generasi salafus saleh tidak ada yang kaku. Allah maaf. Yang Ahlus Sunnah tadi begitu. Oh ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalimat yang pertama kali disampaikan oleh Ibnu Abbas. Secara idiom frase yang lengkap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disampaikan pertama kali oleh Abdullah bin Abbas. Yang kedua adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dua orang sahabat inilah yang menjadi inisiator kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan Ahlus Sunnah wal Jamaah diungkapkan oleh Ibnu Abbas? Waktu mentafsirkan surat Ali Imran ayat 106. Ada kalimat ini, Pak. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari itu putihnya orang-orang. Yauma tabyaddu wujuh itu pada hari di mana hari itu putihnya wajah orang-orang. Ketika disebutkan putihnya wajah orang-orang, Abdullah bin Abbas komentarin, hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dimaksud dengan wajah yang putih-putih itu, yang bercahaya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksud Ahlus Sunnah yang menurut Ibnu Abbas sebutkan? Ahlus Sunnah berarti ahli itu kan pakar atau keluarga. Ahlus Sunnah berarti pakar atau keluarga yang mengikuti sunnah Nabi. Wal Jamaah dia terikat dengan baiat khalifah saat itu. Dia terikat oleh baiat kepada khalifah saat itu. Misalkan khalifahnya Abu Bakar, berarti yang disebut dengan al-jamaah adalah yang berbaiat kepada khalifahnya ganti Umar, maka yang disebut dengan jamaah adalah orang yang berbaiat kepada Umar. Nah itu tuh mana jamaah? Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan berada di pemerintahan Islami yang saat itu sah dan berlaku. Jadi di era Khulafaur Rasyidin. Bergeserlah ulama hari ini, Pak. Imam Ghazali punya produk. Datang ke Nusantara murid-murid Imam Ghazali mengajarkan Asy'ari dalam sifat Allah, mengajarkan tasawuf versi Imam Ghazali dan mengajarkan fikih Imam Syafi'i oleh Ghazali, Pak. Diajarkanlah itu akidah Asy'arinya, fikih Syafi'inya dan tasawuf Ghazalinya. Muncullah satu kesimpulan ditulis oleh seorang Syekh Zaini Dahlan namanya. Kata Syekh Zaini ini yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Ghazali, itu makna belakangan. Makna asal Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti sunnah Nabi dan dia berada dalam jamaah kaum muslimin. Khalifah yang saat itu sah siapa? Abu Bakar. Ikut Abu Bakar berarti dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu definisi zaman dulu. Definisi mutakhirnya begitu. Kembali kepada kesimpulan Imam Ghazali yang di statementnya dari Syekh Zaini Dahlan. Kata beliau,
Yang disebut dengan aswaja adalah atau ahlus sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, dan tasawuf Ghazali. Terus saya bagaimana memahaminya Pak? Kita bagaimana memahaminya? Ahlus sunnah wal jamaah di versi saya Pak. Ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang sepakat pada persoalan-persoalan fundamental dalam agama Islam. Kalau mereka masih sepakat dalam persoalan-persoalan fundamental dalam agama Islam, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kesimpulan saya Pak, ahlus sunnah wal jamaah bagikan rumah besar yang punya banyak kamar. Rumah besar itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Di antara kamar-kamarnya adalah ada Roja, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, Wahdah Islamiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Al-Irsyad. Pokoknya semua lah itu kamar-kamar dalam rumah ahlus sunnah wal jamaah. Sarannya adalah sesama penghuni kamar jangan saling celak kamar yang lain. Toh masih satu rumah. Ini sudah satu rumah ribut. Kecuali beda rumah boleh lah itu Pak. Ini masih satu rumah ahlus sunnah wal jamaah masih juga ribut, cuman beda kamar doang Pak. Ibarat Bapak masuk hotel itu beda kamar ya nggak usah ribut lah. Yang satu mungkin agak presiden suite mungkin ya. Yang satu ada family room, yang satu single, yang satu twin bed, ini ya begitu aja paling Pak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang rapi, ada yang kurang rapi, ada yang ngurusin tambang, ada yang tidak, itu macam-macam saja. Itu biarkanlah menjadi menjadi sesuatu yang monggo lah gitu ya. Kan ada yang ngurus, ada yang enggak. Monggo lah itu menjadi pilihan-pilihan yang jelas masih dalam satu rumah. Maka tugas kita adalah mengawal agar satu rumah ini bisa akur. Toh sesama ahlus sunnah wal jamaah kok masih ribut. Beda-beda dikit nggak jadi masalah lah. Yang penting jangan sampai ada ustadz berfatwa sholat 5 waktu tidak wajib. Ini sesat pasti. Puasa Ramadan nggak usah aja Pak, kita ganti puasanya di bulan Syawal. Ini sesat pasti. Asal jangan begitu aja. Nikah tanpa wali bagi perempuan boleh, nah ini masalahnya Pak. Atau nikah tanpa batas juga boleh, nah ini masalahnya Pak. Jadi sesuatu yang kemudian menyimpang dari ranah fundamental, kita katakan ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Tambahan kayak mengaku ada nabi sesudah Nabi Muhammad, ini keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Suka mencela para sahabat Nabi, ini keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Suka melaknat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam. Hadirin Fatimah rahimakumullah, sebagai closing statement bahwa salaf dan ulama madhab pada dasarnya adalah sama. Ya salafus soleh itu, ya ulama madhab juga itu. Maka tugas kita silahkan mengikuti ulama madhab, silahkan mengikuti generasi salafus soleh, karena dengan mengikuti mereka kesimpulannya adalah jauh lebih selamat. Mengikuti orang yang lebih faham, lebih mampu menyelamatkan dirinya, lebih masyhur dengan keutamaan-keutamaannya, tentu lebih selamat daripada mengikuti orang-orang mutaakhirin yang mohon maaf secara kualitas ilmu, kualitas amal, kualitas iman berbeda dengan ulama mazhab. Supaya tidak overconfident, ustaz-ustaz hari ini cukuplah mengutip mereka saja tanpa harus masuk seolah-olah menyamakan diri mereka dengan ulama mazhab. Karena kalau menyamakan diri mereka dengan ulama mazhab itu terlalu. Mudah-mudahan keterlaluan ini bisa berakhir atau bisa disadari oleh masing-masing para asatidz yang hari ini asik dalam dunia dakwahnya, asik dalam dunia kajian-kajiannya. Mudah-mudahan kedepannya umat Islam jauh lebih dewasa, jauh lebih santai menghadapi perbedaan tanpa harus musuhan. Kita masih bisa temenan dan ngopi bareng sama-sama walaupun di antara kita berbeda pandangan. Allahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.